Motif melakukan tindakan ekonomi bisa datang dari diri manusia sendiri, bias pula dari lingkungannya. Motif yang datang dari diri manusia disebut A. Motif intrinsik. B. Motif ekstrinsik. C. Motif sosial. D. Motif memenuhi kebutuhan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu motif intrinsik. Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindakan pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan lebih lanjut disebut A. Penyidikan. B. Penuntutan. C. Penyelidikan. D. Pemeriksaan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu penyelidikan. Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum yang terkemuka dijadikan oleh hakim sebagai sumber hukum disebut A. Traktat. B. Jurisprudensi. C. Kebiasaan. D. Doktrin. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu doktrin. Tidak hanya mengatur tentang perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya, hukum pidana juga mengatur A. Kapan dan dalam hal apa sanksi pidana dijatuhkan bagi orang yang melanggar serta bagaimana pelaksanaan pidana tersebut. B. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. C. Perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum. D. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu kapan dan dalam hal apa sanksi pidana dijatuhkan bagi orang yang melanggar serta bagaimana pelaksanaan pidana tersebut. Tari yang berasal dari Sumatera Selatan adalah A. Tari Topeng Tor. B. Tari Setuduh Sedulang. C. Tari Jaipong. D. Tari Sedati. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu tari setuduh sedulang. Di bawah ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara formal sebagai pendahuluan atas perkara yang diterima kecuali A. Analisis dan rekomendasi perkara pelanggaran. B. Pelanggaran yang terjadi meliputi jenis, waktu, tempat dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. C. Kelengkapan barang hasil penindakan, dokumen terkait, saksi-saksi dan pelaku. D. Keterkaitan alat bukti dan barang bukti dengan pelaku. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu analisis dan rekomendasi perkara pelanggaran. Berikut ini yang bukan merupakan sumber hukum formal. A. Traktat. B. Doktrin. C. Undang-undang. D. Pancasila. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Pancasila. Mengapa nilai-nilai Pancasila dijadikan suatu landasan kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia? A. Pancasila merupakan gagasan para founding father bangsa. B. Pancasila sebagai manifesto bangsa Indonesia. C. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. D. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa merupakan pengertian dari A. Moderasi beragama. B. Agama moderat. C. Moderasi ajaran agama. D. Moderasi berketuhanan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu moderasi beragama. Penahanan disiplin ringan merupakan salah satu jenis hukuman militer. Lama hari penahanan yang dimaksud adalah A. 14 hari, B. 21 hari, C. 30 hari, D. 45 hari. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu 14 hari. Bentuk aplikasi teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang merupakan pengertian dari A. Bioteknologi, B. Bioremediasi, C. Teknologi modern. D. Teknologi ramah lingkungan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu teknologi ramah lingkungan. Bahasa Ogan, Gayo, dan Mentawai berasal dari A. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. B. Provinsi Sumatera Barat. C. Provinsi Sumatera Selatan. D. Pulau Sumatera. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Pulau Sumatera. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor A25 Tahun 1992, B25 Tahun 1999, C23 Tahun 2004, D32 Tahun 2004. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu 32 Tahun 2004.
Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik rasial adalah A. Adanya pengaruh dari pihak yang tidak bertanggung jawab. B. Adanya ketakutan dari pihak yang lemah kepada pihak yang berkuasa. C. Adanya tabrakan antara kepentingan dan kebudayaan. D. Adanya keinginan untuk saling menguasai kelompok lain. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu adanya keinginan untuk saling menguasai kelompok lain. Segala ketentuan-ketentuan yang mengatur cara untuk mempertahankan hukum perdata material disebut A. Hukum perdata formil. B. Hukum perdata material. C. Hukum perdata sempit. D. Hukum perdata luas. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu hukum perdata formil. Ibu kota Provinsi Banten adalah A. Cilegon. B. Tangerang. C. Serang. D. Merak. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Serang. Sistem operasi komputer adalah A. Penghubung antara brainware, hardware dan software. B. Penghubung antara user dan software. C. Penghubung user dengan user. D. Penghubung software dengan hardware. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu penghubung antara brainware, hardware dan software. Tanda bukti transaksi dari penjualan secara kredit adalah A. Bon. B. Kwitansi. C. Cek. D. Faktur. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu faktur. Yang bukan merupakan proses penyelesaian barang hasil penindakan adalah A. Hibah. B. Ditetapkan BDN/BMN. C. Pengembalian. D. Reekspor. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu hibah. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan hukum adalah A. Mencapai perdamaian. B. Mencapai keadilan. C. Menjamin kepastian hukum. D. Memperoleh kekuasaan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu memperoleh kekuasaan. Ciri-ciri sistem hukum common law. A. Hakim tidak dapat menciptakan hukum yang baru. B. Adanya kodifikasi hukum. C. Mengutamakan undang-undang. D. Lebih mengutamakan hukum yang adil. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu lebih mengutamakan hukum yang adil. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah A. Polisi menggunakan jalur busway. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. D. Membayar pajak tepat pada waktunya. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu polisi menggunakan jalur busway. Di masyarakat sering terjadi konflik yang beraneka ragam. Salah satunya konflik vertikal. Munculnya konflik vertikal dikarenakan A. Adanya rasa kecemburuan dalam bidang ekonomi. B. Adanya perbedaan kepentingan antar kelompok. C. Adanya rasa ketidakpuasan dengan atasan. D. Adanya perasaan senasib. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu adanya perbedaan kepentingan antar kelompok. Tindakan yang tidak mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila adalah A. Mengawali kegiatan kelompok dengan berdoa. B. Mempersilakan teman dalam kelompok untuk beribadah. C. Bekerja sama dalam kelompok sekolah walau berbeda suku bangsa. D. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu bekerja sama dalam kelompok sekolah walau berbeda suku bangsa. Kapan terakhir kali Indonesia menjadi juara umum pada pesta olahraga SEA Games? A. 2011. B. 2013. C. 2015. D. 2017. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu 2011. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya dari jumlah anggota MPR. A. Setengah. B. 3/4. C. 3/5. D. 2/3. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu 2/3. Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, selain civil law dan hukum Islam adalah A. Hukum adat. B. Hukum Pancasila. C. Hukum sosial. D. Hukum acara. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu hukum adat. Perdata dibagi menjadi 4 bagian, yaitu buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. A. Benar. B. Salah. C. Ragu-ragu. D. Tidak tahu. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu salah. Hierarkis tata urutan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Dalam undang-undang ini peraturan hukum yang paling rendah tingkatannya ialah A. Peraturan pemerintah, B. Peraturan daerah, C. Peraturan presiden, D. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu peraturan daerah. Suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa, disebut A. Pengampuan, B. Pendewasaan, C. Pengampunan, D. Pengurusan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pengampuan. Negara sebagai penjaga malam merupakan salah satu ciri dari A. Negara hukum material, B. Negara hukum formal, C. Negara hukum malam, D. Negara hukum Pancasila. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu negara hukum formal. Dalam rapat OSIS terjadi perdebatan antara ketua dan sekretaris OSIS. Kemudian salah satu guru mengajak ketua dan sekretaris untuk duduk bersama dan mencari solusi untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Upaya tersebut merupakan contoh penyelesaian konflik yang menggunakan A. Arbitrasi, B. Negosiasi, C. Mediasi, D. Konsiliasi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu konsiliasi. Kegunaan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah A. Mengatur kewajiban rakyat, B. Mengatur hubungan antar warga masyarakat, C. Sarana dalam mencapai kesepakatan, D. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara adalah A. Pontianak, B. Nunukan, C. Tanjung Selor, D. Tarakan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Tanjung Selor. Yang bukan termasuk ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum adalah A. Bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku, B. Tidak menyinggung perasaan orang lain, C. Tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain, D. Mengganggu ketertiban masyarakat. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu mengganggu ketertiban masyarakat. Mengapa penting untuk mencatat semua transaksi perdata? A. Untuk keperluan perpajakan, B. Untuk menghindari tuntutan hukum, C. Untuk mendokumentasikan bukti jika terjadi sengketa, D. Untuk menghitung keuntungan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu untuk mendokumentasikan bukti jika terjadi sengketa. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana penadahan? A. Menjual barang secara ilegal, B. Membeli atau menerima barang hasil kejahatan, C. Membuat barang tiruan, D. Menggunakan barang palsu. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu membeli atau menerima barang hasil kejahatan. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pembocoran rahasia negara? A. Mengungkapkan informasi pribadi, B. Mengungkapkan informasi negara tanpa izin, C. Menyimpan rahasia negara, D. Menghancurkan rahasia negara. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu mengungkapkan informasi negara tanpa izin. Apa itu delik formil? A. Kejahatan yang menyebabkan kerugian materi, B. Kejahatan yang telah terjadi akibatnya, C. Kejahatan yang tidak menimbulkan kerugian materi, D. Kejahatan yang cukup dengan terbuktinya perbuatan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu kejahatan yang cukup dengan terbuktinya perbuatan. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan keuangan? A. Mengelola keuangan dengan benar, B. Menyimpan uang dengan benar, C. Menggunakan atau menyembunyikan uang tanpa izin, D. Membayar hutang tepat waktu. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu menggunakan atau menyembunyikan uang tanpa izin. Apa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat? A. Pembebasan tanpa syarat, B. Pembebasan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi, C. Pembebasan karena sakit, D. Pembebasan karena masa hukuman habis. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu pembebasan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan? A. Mengambil barang tanpa izin, B. Penyalahgunaan barang yang dipercayakan, C. Pencurian di tempat umum, D. Penghancuran barang. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu penyalahgunaan barang yang dipercayakan. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana persekongkolan jahat? A. Kesepakatan untuk melakukan tindakan melanggar hukum, B. Kesepakatan untuk melakukan tindakan sah, C. Kesepakatan untuk melakukan bisnis, D. Kesepakatan untuk membantu orang lain. Jawaban yang benar adalah
pilihan A yaitu kesepakatan untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan properti? A. Membeli properti dengan harga yang benar. B. Menjual properti dengan harga yang tidak sesuai dengan fakta. C. Menjual properti dengan izin. D. Mengelola properti dengan benar. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu menjual properti dengan harga yang tidak sesuai dengan fakta. Apa itu tindak pidana pencemaran nama baik? A. Menyebarkan informasi palsu tentang seseorang. B. Menyebarkan informasi benar tentang seseorang. C. Menyebarkan rahasia negara. D. Menyebarkan barang palsu. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu menyebarkan informasi palsu tentang seseorang. Apa itu pemerasan? A. Pengambilan barang tanpa kekerasan. B. Pengambilan barang dengan kekerasan. C. Memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman. D. Pencurian kecil-kecilan. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman. Apa itu tindak pidana kekerasan seksual? A. Hubungan seksual yang sah. B. Kekerasan fisik yang tidak berhubungan dengan seksual. C. Tindakan seksual yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. D. Hubungan seksual dengan persetujuan. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu tindakan seksual yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Apa itu tindak pidana penyelundupan senjata? A. Membeli senjata secara sah. B. Mengirim senjata tanpa izin resmi. C. Menggunakan senjata dengan izin. D. Menjual senjata di toko. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu mengirim senjata tanpa izin resmi. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemerasan? A. Pengambilan barang tanpa kekerasan. B. Pengambilan barang dengan kekerasan. C. Memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman. D. Pencurian kecil-kecilan. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman. Apa itu unsur melawan hukum? A. Perbuatan yang melanggar adat. B. Perbuatan yang melanggar norma agama. C. Perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku. D. Perbuatan yang melanggar etika. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku.